Angin puting beliung menerjang rumah warga di Desa Koto Tebat, Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi dorong pelaksanaan rapid test program MBG. Satres Narkoba Polres Batanghari amankan residivis narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Jumat 10 Oktober 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, bencana angin puting beliung menerjang Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Puluhan rumah warga dilaporkan rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Kamis kemarin itu. Angin puting beliung menerjang rumah warga di Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. 9 rumah dilaporkan rusak berat dan 34 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Kerusakan umumnya terjadi pada bagian atap yang terbang tertiup angin kencang yang disertai hujan. 34 kepala keluarga terdampak akibat bencana alam yang terjadi pada Kamis sore kemarin ini. Sebagian warga sementara waktu terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga terdekat sembari menunggu bantuan dari pemerintah. Masyarakat dibantu anggota TNI dan aparat desa langsung melakukan pembersihan puing-puing dan memperbaiki atap rumah yang rusak. Pihak kecamatan juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan darurat. Bencana tersebut mengakibatkan 9 buah rumah rusak parah dan 34 rumah rusak ringan. Bapak Bupati sudah perintahkan instansi terkait untuk segera menyampaikan bantuan untuk korban. Edi Ruslan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci dalam beberapa hari ke depan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin meminta BPBD melakukan mitigasi penanganan karhutla secara kolaboratif dengan konsep teknologi program wisata api. Mitigasi dan teknologi program wisata api diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi ancaman serius yang dihadapi Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya. Pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Upaya mitigasi dan partisipasi masyarakat di tingkat tapak sangat penting dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, kesadaran kolektif dan tindakan nyata menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya karhutla. Karhutla bukan hanya soal api, namun juga tentang masa depan untuk menjaga alam demi generasi yang akan datang. Dengan adanya program ini diharapkan koordinasi semakin baik, respon semakin cepat, dan keterlibatan masyarakat semakin meningkat dan berharap dapat memberikan manfaat besar dalam menjaga lingkungan serta mewujudkan Sarolangun maju yang tangguh terhadap bencana. Hurmin meminta BPBD memaksimalkan mitigasi penanganan karhutla secara kolaboratif dengan konsep teknologi program wisata api. Mitigasi dan teknologi program wisata api diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim tersebut masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, bibit awan hujan masih terdeteksi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Kondisi ini memicu potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat mencapai hingga 100 mm per dasarian. Hujan tersebut diperkirakan terjadi secara merata di 11 kecamatan dan dapat menyebabkan banjir dadakan di wilayah dataran rendah. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, selain hujan lebat, masyarakat juga diminta waspada angin kencang yang diiringi petir. Kecepatan angin dilaporkan mencapai 20 knot yang berpotensi menumbangkan pohon besar dan mengganggu aktivitas warga. Cuaca ekstrim diprediksi terjadi pada malam hari, khususnya di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera wilayah Poro Jambi. BMKG mengingatkan pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat, mengingat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan licin akibat hujan deras. Diwaspadai akan terjadi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan juga terjadinya kilat dan petir. Ya betul, pada saat ini masih terjadi pancaroba. BMKG menjelaskan, 100% wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini telah memasuki musim hujan. Pada bulan Oktober ini, intensitas hujan terus meningkat dan diperkirakan 1 bulan ke depan akan menjadi puncak musim hujan tahun 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong SPPG agar melakukan rapid test bahan baku MBG. Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan seluruh bahan baku MBG higienis dan bebas dari virus. Sebagai upaya untuk meminimalisir keracunan makanan pada program makan bergizi gratis yang menjadi polemik di sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Jambi mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melakukan rapid test seluruh bahan baku MBG sebelum dilakukan pengolahan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, pemeriksaan seluruh bahan-bahan makanan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahan tersebut aman untuk dikonsumsi pada penerima manfaat. Pelaksanaan rapid test bahan-bahan olahan MBG perlu diupayakan untuk menjamin seluruh bahan baku yang digunakan benar-benar higienis dan baik. Berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, munculnya persoalan keracunan disebabkan karena 3 hal, yakni bakteri, virus, dan bahan kimia. Untuk memaksimalkan pengawasan pelaksanaan program MBG di setiap sekolah, SPPG diminta untuk dapat melibatkan pihak sekolah, wali murid, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, belum ada catatan kejadian keracunan program MBG di Provinsi Jambi. Lakukan semacam rapid test misalnya baik itu terhadap daging, baik itu terhadap sayuran, ya, sehingga bisa dipastikan bahwa bahan baku untuk MBG ini, makan bergizi gratis ini betul-betul higienis dan sanitasi. Paling tidak ada 3 penyebab itu, sumber keracunan dari bakteri, kemudian dari virus dan juga kimia. Tapi yang pasti beberapa daerah yang laporan resmi ke pemerintah pusat itu kaitannya dengan misalnya satu sekolah terjadi keracunan, kemudian misalnya satu kecamatan terjadi keracunan terkait dengan MBG, itu baru dilakukan investigasi. Tapi kalau misalnya hanya satu ompreng itu ya sekedar aja diklarifikasi saja di sekolahnya terhadap anak itu. Hingga saat ini sudah ada 40 SPPG yang beroperasional di wilayah Provinsi Jambi untuk melayani pemenuhan gizi para penerima manfaat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berjalan. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat terus berlanjut karena memberikan manfaat besar bagi siswa sekolah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas pemerintah pusat telah berlangsung selama hampir 3 bulan di SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi siswa serta mendorong semangat belajar di sekolah. 310 siswa di SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur telah menerima manfaat dari program MBG ini. Kepala SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur Hendri Darmanto menjelaskan, program tersebut sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap hari.
Pelaksanaan program MBG dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menu makanan yang diberikan bervariasi setiap hari, mulai dari kudapan ringan hingga makanan berprotein tinggi. Siswa terlihat sangat antusias dan gembira saat menerima MBG, serta langsung menikmati hidangan secara bersama di dalam kelas. Dengan adanya program MBG, siswa mengaku dapat belajar lebih fokus dan bersemangat. Orang tua siswa juga merasakan manfaatnya karena program ini membantu mengurangi beban pengeluaran untuk bekal anak. Kami merasa senang dan mengucapkan terima kasih banyak atas adanya MBG ini, yang program Pak Presiden ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Kalau kita lihat dari hasil yang dimanfaatkan oleh siswa kami, mengucapkan terima kasih banyak, artinya perubahan gizi luar biasa. Program makan bergizi gratis diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak siswa yang dapat merasakan manfaatnya. Melalui program ini, pemerintah mendorong generasi muda yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Pemkot Jambi terapkan kebijakan pembatasan truk masuk kota Jambi guna kurangi antrian solar di SPBU. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sejak pemberlakuan pembatasan truk masuk kota Jambi, antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai berkurang. Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran pihak SPBU terhadap penurunan penjualan solar. Pemerintah Kota Jambi menerapkan kebijakan pembatasan mobil truk roda 6 untuk mengisi bahan bakar minyak solar di wilayah dalam kota. Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Kota Jambi juga menurunkan tim untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Salah seorang sopir truk, Ade, mengatakan bahwa sudah mulai merasakan dampak positif dari kebijakan pembatasan tersebut. Sebelum ada aturan ini, banyak kendaraan industri yang mengisi solar di SPBU dalam kota sehingga menyebabkan kemacetan dan antrian panjang. Diharapkan pemerintah konsisten dalam menegakkan aturan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Senada dengan itu, pengawas SPBU Simpang Rimbo, Jurisman, mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan penyaluran BBM subsidi. Namun ia tidak memungkiri kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap penurunan penjualan solar di SPBU. Pemerintah Kota Jambi menetapkan 7 SPBU di sepanjang Jalan Lingkar sebagai titik pengisian BBM untuk kendaraan roda 6 atau lebih. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus menjamin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Batanghari mengamankan 3 pelaku terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Petugas Satres Narkoba Polres Batanghari kembali mengamankan 3 terduga pelaku pengedar sekaligus pengguna narkoba jenis sabu di wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Ketiga pelaku diamankan di lokasi berbeda. 2 pelaku berinisial Y dan AM ditangkap di RT 11 dan 1 pelaku lainnya, AR, diamankan di RT 12 Kelurahan Kampung Baru. Kasatres Narkoba Polres Batanghari, Ibtu Al-Imran mengatakan, dari pengakuan ketiga pelaku, barang haram tersebut akan diedarkannya di wilayah Muara Tembesi. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Berawal dari penangkapan di RT 11, itu ditangkap ada 2 orang. Dan dari tangkap 2 orang itu didapatkanlah BB. Itu
itu kemudian pengembangan ke masih di wilayah itu juga, teman, di RT 12. Selain pelaku, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, seperti 14 paket sabu ukuran kecil, alat hisap, dan timbangan digital. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur bersama Kapolda Jambi menanam bibit jagung secara serentak di Kabupaten Muaro Jambi. Penanaman serentak pada kuartal 4 ini untuk mendukung perluasan tanam dalam mewujudkan swasembada pangan nasional di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Polda Jambi dalam mendukung swasembada pangan nasional pada komoditas jagung. Perluasan lahan untuk pertanian jagung terus dilakukan agar kebutuhan pangan tercukupi. Sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan, Gubernur bersama Kapolda Jambi menanam bibit jagung di Desa Suko Awinjaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Penanaman serentak kuartal 4 ini menggunakan jagung unggulan hibrida Betra 10. Penanaman bibit jagung di lahan seluas 2 hektar ini diyakini mampu meningkatkan produksi jagung daerah. Di luas lahan 1 hektar, produksi hasil panen diharapkan dapat mencapai 4 hingga 6 ton jagung. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, secara keseluruhan terdapat sekitar 6.000 lahan jagung yang telah dikelola para petani di 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi dengan hasil produksi mencapai 10.500 ton. Jagung petani ini diserap oleh Bulog untuk kebutuhan daerah dan nasional dengan harga tinggi mencapai Rp6.500. Masih banyak, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, Pak Mori dan juga para menteri kita terhadap produksi jagung kita, dan yakin dan percaya bahwa 2027 Indonesia tidak lagi impor jagung tentunya. Ya. Untuk membantu petani agar produktif, Kapolda Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar bersama Gubernur Al-Haris memberikan bantuan peralatan seperti kontraktor, bed dryer, dan bibit. Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar mengatakan, terhitung 1 Oktober lalu, luas tanam jagung yang digagas Polda Jambi telah mencapai 68 hektar. Luas tanaman ini akan terus diperluas dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan. Harap bahwa bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga nanti produksi dari wilayah Jambi ini akan meningkat dan hasilnya dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita, kelompok tani dan petani. Salah seorang petani, Jasmani, mengatakan hadirnya program ketahanan pangan pada komoditas jagung dan kepastian pasar sangat membantu produktivitas dan perekonomian petani. Hama ya, hama apa seperti apa Pak? Ulat. Ulat, selain ulat? Banyak lah yang lain. Banyak. Di kondisi hujan ini kenapa apa lagi Pak yang bisa kita hadapi Pak? Masalah rumput lah. Usai menanam jagung secara serentak, Gubernur bersama Kapolda Jambi dan petani melepas 5 ton jagung hasil panen kuartal 3 Polda Jambi untuk dikirim ke gudang Perum Bulog Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, inflasi di Kabupaten Bungo pada bulan September 2025 naik mencapai 0,55%. Andil terbesar penyumbang inflasi yakni kelompok cabai merah, emas perhiasan, dan beras. Berdasarkan data BPS Bungo, inflasi bulanan atau month-to-month Kabupaten Bungo pada September 2025 mencapai 0,55%. Jumlah tersebut naik dibanding bulan sebelumnya, hanya 0,40%. Kepala BPS Bungo Ardi mengatakan, selain cabai merah, kenaikan inflasi pada September lalu juga dipengaruhi kelompok emas perhiasan dan beras. Tak hanya month-to-month, inflasi tahunan atau years on years di Kabupaten Bungo juga mengalami kenaikan dari 3,47% menjadi 4,47%. Ardi memprediksi
inflasi di Kabupaten Bungo berpotensi mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2025. Momentum hari libur sekolah dan keagamaan akan mempengaruhi tingkat inflasi di Kabupaten Bungo. Inflasi kita di bulan September ya, month to month itu sebesar 0,55. Jadi terjadi kenaikan ya, dari bulan sebelumnya. Kemudian kalau inflasi tahunan ya, year on year itu sebesar 4,47, naik juga dari year on year sebelumnya 3,47. Jadi lumayan lah kenaikannya, itu disumbangkan kalau month to month-nya dari komunitas cabai merah, kemudian emas perhiasan. Nah begitu juga year on year. Year on year tuh penyumbang inflasi tertingginya juga oleh cabai merah, emas perhiasan, juga beras. Untuk month-to-month beras ya, ini terjadi kenaikan. Yang year on year juga beras. Untuk mengantisipasi peningkatan inflasi, Ardi menyarankan agar tim pengendali inflasi daerah atau TPID Bungo gencar untuk melakukan operasi pasar dan kegiatan pangan murah. Mukriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim penggerak PKK Provinsi Jambi menggelar program sarapan sehat dan murah untuk warga. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Bupati Merangin Muhammad Syukur melantik 1.375 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Arboretum Rio Alif, Kecamatan Bangko. Pelantikan di tempat wisata alam ini menjadi upaya untuk mempromosikan ekowisata hutan kota terluas di Indonesia. Bupati Merangin Muhammad Syukur melantik 1.375 P3K di Arboretum Rio Alif yang merupakan hutan kota di Kecamatan Bangko. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 201 tenaga kesehatan, 719 guru, dan 455 tenaga teknis. Dalam sambutannya, Bupati Merangin meminta para P3K dapat menjaga integritas, loyalitas, disiplin, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Karena seorang aparatur negara sejatinya adalah pelayan untuk masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Merangin memiliki pegawai sekitar 10.000 orang, jumlah yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Untuk itu diharapkan seluruh pegawai dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara pemilihan Arboretum Rio Alif sebagai lokasi pelantikan bertujuan untuk sekaligus mempromosikan lokasi ekowisata yang ada di Merangin. Dengan luas mencapai 75 hektar, Arboretum Rio Alif menjadi hutan kota terluas di Indonesia dan akan dikembangkan sebagai pusat pariwisata daerah. Berharap mereka bekerja dengan maksimal, bantu pemerintah. Sekarang kita menghadapi masa yang mungkin tidak kita terpikirkan, baik soal dana, program, dan segala macam, dan tantangan kita besar. Yang dibutuhkan hari ini hanya kerjasama, gotong royong, dan saling memiliki negeri. Selepas pelantikan, perwakilan P3K melakukan penanaman pohon di area ekowisata yang juga menjadi bagian dari Geopark Merangin. Mereka juga memberikan bantuan sembako kepada warga sebagai ungkapan syukur atas pelantikan tersebut. Pelantikan tersebut juga dihadiri keluarga para pegawai, sehingga Arboretum Rio Alif dipadati pengunjung dari berbagai kalangan masyarakat. Warga sekitar turut mendapat berkah dengan berdagang bunga dan makanan di sekitar lokasi acara. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dengan semangat berbagi di hari Jumat Berkah, tim penggerak PKK Provinsi Jambi menggelar program sarapan murah untuk warga. Hanya dengan Rp3.000, masyarakat sudah dapat menikmati menu sarapan sehat dan bergizi.
Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi menggelar program sarapan murah untuk masyarakat. Menu sarapan berupa nasi kuning beserta lauk pauk dibanderol hanya Rp3.000 per porsi dan disambut antusias oleh warga masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris menjelaskan, program sarapan murah yang dibuka di kantor sekretariat TPPKK ini berupaya mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat dengan harga terjangkau. Program yang dirancang berjalan setiap hari Jumat ini merupakan inisiatif dari para kader PKK dan ke depan akan membuka ruang partisipasi bagi pihak lain untuk memberi dukungan. Hesnidar menegaskan, program sarapan murah ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengakses menu sarapan bergizi dengan harga terjangkau. Program baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, kita melaksanakan Jumat Berkah dengan melayani siapa saja yang hadir di sini, memberikan makanan dengan harga murah, yaitu 3.000 saja satu porsi. Sengaja kami bikin dengan tetap ada harganya supaya orang tidak gengsi untuk datang. Program sarapan murah untuk masyarakat menjadi bagian dari gerakan Jumat Berkah Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya jumlah wisatawan Museum Siginjai hingga September 2025 capai 29.000 lebih pengunjung. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU menjadi instrumental alternatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui skema ini, pemerintah berupaya melibatkan sektor swasta untuk bersama-sama membiayai, membangun, dan mengelola infrastruktur publik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun keterbatasan anggaran negara dan daerah sering kali menjadi tantangan dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur strategis. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah mengembangkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebagai alternatif pembiayaan yang melibatkan peran aktif sektor swasta. Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo mengatakan, PMK nomor 68 tahun 2024 mengatur dukungan pemerintah untuk KPBU sebagai bentuk penguatan kebijakan. Diseminasi PMK nomor 68 tahun 2024 menjadi perwujudan sinergi antara pusat dan daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota bisa menyimak, bisa menindaklanjuti seperti apa yang harus dipersiapkan sehingga nanti ada ketimpangan-ketimpangan pembiayaan infrastruktur itu bisa tertutupi dengan adanya KPBU ini. Menyikapi ini dan memberikan pelayanan-pelayanan dasar terkait dengan layanan dasar infrastruktur di daerah-daerah seprovinsi Jambi. Mungkin ada beberapa kabupaten yang barangkali menjadi perhatian khusus dan mudah-mudahan dengan adanya infrastruktur yang kita bangun nanti daerah-daerah yang isolasi itu tidak lagi dan tentu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agus Sunaryo menambahkan, KPBU bukan sekedar instrumen pembiayaan, namun juga sebagai jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diharapkan akan tercipta tata kelola pembiayaan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Cynthia Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan realisasi dari proyek strategis yang telah direncanakan.
Kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU diharapkan menjadi solusi dalam skema pendanaan alternatif selain APBD. Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan beberapa proyek strategis yang dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Langkah ini sebagai respon positif berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024. Regulasi ini membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menggandeng pihak swasta maupun skema pembiayaan lainnya dalam proses merealisasikan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Ketua Harian Tenaga Ahli Gubernur Ridwan Syah mengatakan, terdapat 4 proyek strategis yang diusulkan untuk pendanaan menggunakan KPBU, yakni transportasi Sungai Batanghari, perpanjangan runway Bandara Sultan Taha agar menjadi bandara berstandar internasional, pembangunan jalur kereta api dari Sarolangun menuju Pelabuhan Ujung Jabung, dan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Uang fiskal kita rendah ya, kecil ya. Jadi kalau kita disuruh membayar pakai APBD tentu tidak sanggup, ya kan? Tidak cukup, apalagi di tengah efisiensi anggaran, relaksasi anggaran. Kita juga pernah audiensi dengan Kementerian Perhubungan, memang rekomendasinya Pelabuhan Ujung Jabung itu memang diarahkan untuk pembiayaannya melalui KPBU. Kita optimis ini akan memberikan dampak yang besar ya bagi perekonomian Jambi ke depan. Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut akan memberikan dampak terhadap penurunan ongkos logistik karena pergerakan barang dan jasa melalui jalur air tidak lagi melewati pelabuhan dari provinsi lain. Furi Aryo, TVRI Jambi, melaporkan. Museum Siginjai masih menjadi tujuan wisata edukasi masyarakat Jambi di kota Jambi. Pihak museum mencatat jumlah kunjungan wisatawan hingga September 2025 mencapai 29.000 lebih pengunjung. Minat masyarakat untuk berkunjung ke Museum Siginjai, kota Jambi terus meningkat. Tercatat sejak Januari hingga September 2025, tingkat kunjungan wisatawan di Museum Siginjai mencapai 29.000 lebih. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, termasuk dari lembaga pemasyarakatan. Tak hanya warga kota Jambi, pengunjung juga berasal dari luar kota Jambi. Salah seorang pengunjung, Devan Apriliawan, mengaku senang berkunjung ke Museum Siginjai karena dapat memberikan tambahan pengetahuan dan edukasi sejarah yang menarik. Sebenarnya tujuan saya ke sini sebenarnya untuk lihat-lihat aja sih Kak, tentang benda-benda bersejarah dan budaya-budayanya juga. Dan sebenarnya tujuan saya juga untuk memperluas pengetahuan tentang sejarah-sejarah dan budaya-budaya Jambi Kak. Kepala Seksi Bimbingan dan Publikasi Museum Siginjai, Haristo Arguna, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan dan informasi sejarah yang edukatif kepada para pengunjung. Kalau pengunjung itu bisa dari anak-anak sampai orang dewasa, dari luar daerah juga banyak, karena di sini juga kan tujuan wisata alternatif. Haristo Harguna berharap peningkatan jumlah pengunjung dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan Jambi. Alza, Iwan TVRI Jambi, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.